warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri Kutab Awal 2 baik dari kelas Istanbul maupun kelas Cordova. Alhamdulillah, pada video kali ini Ustadz akan mengajak antum dan antumna semuanya berkenalan dengan makhluk Allah. Ada yang tahu apa ini? Ustadz sedang memegang apa? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah air. Bismillah, Ustadz minum dulu ya. Insya Allah kita akan belajar atau mengenal tentang makhluk Allah berupa air. Air yang tadi Ustadz minum rasanya tidak asin, nak. Tidak seperti air laut. Kita semua tahu bahwa air laut itu rasanya asin. Nah, Masya Allah, ini adalah satu bukti kebesaran Allah. Sama-sama makhluk Allah berupa air, tapi ketika dirasa, ketika diminum itu akan berbeda rasanya. Yang satu ini airnya tawar, tidak asin. Satu lagi di laut itu airnya asin. Masya Allah. Dan yang Ustadz minum pada hari ini adalah air yang berasal dari mata air di pegunungan. Nah, masih banyak lagi sumber-sumber air yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi asal air. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air Allah hadirkan sebagai salah satu tanda rahmat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki, dan air ini adalah bagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada manusia. Tapi perlu kita ketahui, air ini bukan hanya sebagai tanda kasih sayang Allah saja, tapi juga bisa jadi tanda kebesaran Allah. Berapa banyak air yang kita temukan bukan sebagai nikmat, tapi sebagai bencana. Seringkali kita mendengar berita di daerah mana terjadi banjir, di daerah mana hujan turun lebat sehingga menjadi banjir, airnya meluap. Itu disebabkan oleh tangan-tangan kita yang tidak yang selalu atau senantiasa membuang sampah sembarangan. Akhirnya Allah mengirimkan azab berupa atau musibah berupa banjir. Nah, sebagai sebuah benda, air mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, air memiliki sifat menempati ruang. Nah, coba perhatikan nih, airnya dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang sudah Ustadz sediakan. Sini ada 3 wadah nih. Yang pertama gelas, ini ada mangkuk kecil, sini ada mangkuk yang lebih besar. Coba kita praktekkan. Air ini bisa menempati ruang. Bismillah. Ini di wadah kedua, yang tadinya menempati ruang gelas, ini sekarang menjadi mangkuk yang sedang. Nah, yang ketiga, Ustadz coba tuangkan lagi. Maka dia akan menempati ruang mangkuk yang lebih besar dan membentuk mangkuk yang lebih besar. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh air adalah memiliki berat. Nah, coba lihat yang tadi ini, yang ini nih, wadah yang ini
tidak ada airnya. Maka ini wadahnya lebih ringan nanti dibandingkan dengan jika diisi air. Coba kita isi airnya ya. Berbeda nak, berbeda beratnya dibandingkan dengan yang kosong tadi. Yang berisi air ini lebih berat dibandingkan dengan yang tadi. Sifat air yang ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ustadz akan mempraktekkan bagaimana air mengalir dari yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nih ya, Ustadz tuang ya dari tinggi ya. Wah, seperti air terjun ya, Masya Allah. Air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri KA2 Istanbul dan KA2 Cordova, Masya Allah banyak sekali nikmat atau manfaat dari air yang telah Allah berikan kepada kita. Selain tadi Ustadz contohkan untuk minum, air juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk makhluk Allah yang lainnya. Seperti hewan dan tumbuhan, semuanya memerlukan air. Air bukan hanya bisa diminum oleh hewan dan manusia, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh manusia menjadi hal yang lain. Contohnya, ada pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari air bisa membuahkan atau menghasilkan listrik. Nah, itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari air, dan itu adalah dari Allah, sang pemberi manfaat atau sang pemberi rezeki kepada manusia. Ya, Masya Allah, betapa luar biasanya Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat dan manfaat hanya dari air saja. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang merasakan manfaat itu, maka sudah seharusnya kita bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan atau menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Baik, insyaallah hari ini cukup dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.